kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Bapak akan membahas materi tentang struktur dan kebahasaan pidato. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Struktur teks pidato adalah yang pertama salam pembuka, kedua ucapan penghormatan, yang ketiga ucapan syukur, yang keempat isi pidato, dan yang kelima adalah penutup pidato. Salam pembuka letaknya atau terletak di bagian awal dan menjadi pembukaan dalam pidato. Perhatikan contoh berikut ini. Struktur pidato yang kedua adalah ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan tersebut biasanya diberikan kepada pejabat yang hadir dalam acara yang ada di dalam pidato tersebut. Contohnya seperti yang dilakukan pada acara sekolah. Maka ada beberapa ucapan penghormatan yang diberikan kepada kepala sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru. Sedangkan urutan penghormatan itu dimulai dari menyapa seseorang yang lebih tinggi jabatannya hingga yang paling rendah jabatannya. Nah, ini jangan sampai terbolak-balik. Jadi yang jabatannya paling tinggi kita sapa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan yang paling rendah jabatannya. Contoh ucapan penghormatan sebagai berikut. Yang pertama, yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Sukadana, Bapak Sabandi SPD MPD. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf SMPN 1 Sukadana. Yang ketiga, teman-teman beserta adik kelas yang saya cintai. Nah, ini adalah beberapa contoh sapaan atau ucapan penghormatan. Bagian selanjutnya adalah ucapan syukur. Bagian ini biasanya berisi ucapan rasa syukur karena bisa berkumpul bersama dengan para hadirin. Contohnya adalah sebagai berikut. Puji syukur selalu terucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua sehingga bisa berkumpul di dalam acara ini. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya kelak. Nah, kira-kira seperti itu contoh ucapan syukur. Isi dari pidato adalah bagian yang paling penting dalam pidato. Bagian tersebut berisikan gagasan, informasi, ide atau hal lain yang disampaikan kepada yang hadir. Tentu saja isi dari teks pidato itu sangat berkaitan dengan tema dalam pidato. Berikut ini adalah contoh dari isi pidato. Bapak Ibu guru dan teman-teman yang saya sayangi, tidak terasa waktu berlalu dengan cepat. 3 tahun sudah kami belajar dan menimba ilmu di sekolah yang tercinta ini, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu yang tak terhingga. Semuanya berkat Bapak Ibu guru yang telah mengajar kami. Kini pada akhirnya hari kelulusan itu telah tiba, setelah 3 tahun kami belajar dan menimba ilmu di sekolah ini. Kami semua sudah mendapatkan ilmu yang sangat banyak sekali. Semua itu berkat Bapak Ibu guru yang sudah mengajar kami semua. Akhirnya hari kelulusan pun tiba. Setelah 3 tahun kami belajar bersama Bapak dan Ibu guru. Saya selaku perwakilan dari kelas 9 mengucapkan terima kasih sekaligus mengaturkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu guru atas kesalahan yang telah kami lakukan selama ini.
Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua kita semua yang sudah memberikan motivasi dan dukungan selama kita menimba ilmu di sekolah ini. Struktur terakhir dari pidato adalah penutup pidato. Penutup biasanya berisikan kesimpulan dan diikuti dengan salam penutup. Adapun contoh penutup pidato sebagai berikut. Untuk teman-teman semua yang saya cintai, meskipun sudah lulus tetapi kita harus lebih giat lagi belajarnya, karena perjalanan kita masih sangat panjang dalam menggapai cita-cita. Akhir kata, dengan diiringi doa, saya ucapkan sukses selalu buat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri kebahasaan teks pidato. Yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yang kedua, teks pidato yang dibuat menggunakan kosakata yang emotif untuk mengaktifkan perasaan dari para audiens. 3. Menggunakan kata tugas, terutama untuk memberikan ajakan bagi para pendengar. Keempat, teks pidato dibuat dengan memasukkan sinonim yang berfungsi untuk penekanan. 5. Menggunakan kosakata dalam bidang ilmu. Dan yang keenam, menyisipkan beberapa kata benda yang abstrak untuk menyatakan sesuatu agar pendengar bisa menerka sendiri artinya. Ketujuh, berusaha untuk memberikan informasi yang informatif, padat, dan menghindari penjelasan yang bertele-tele. 8. Memasukkan beberapa referensi, terutama dari pidato yang sifatnya ilmiah sebagai data pendukung. Anak-anakku, siswa dan siswi kelas 9, demikian pembahasan materi tentang struktur dan ciri kebahasaan pidato. Sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, and share ke semua media sosialmu. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Di akhir video, Bapak juga menampilkan contoh pidato yang disampaikan oleh seorang mahasiswi. Semoga pidato tersebut dapat memberikan contoh dan pemahaman kepada kalian tentang sebuah pidato. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Novia Winda, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang pada hari ini telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peranan penting di dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disinilah cita-cita dan masa depan suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting sebuah pendidikan. Mereka memakai seragam dan mengaku pergi ke sekolah. Padahal mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk sekedar nongkrong di warung atau melakukan hal yang berbahaya. Mereka tidak memikirkan biaya yang telah dihabiskan oleh orang tua mereka yang berharap anaknya bisa menimba ilmu dan menjadi sukses. Inilah kasus yang masih sering terjadi di Indonesia. Padahal
anak-anaknya serius dengan pendidikan, tak sedikit yang mengalami putus sekolah. Dikarenakan keterbatasan ekonomi maupun keterbatasan akses dalam mencapai medan. Masih ingatkah Anda? Ada sebagian kecil saudara kita di daerah lain yang harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa demi bisa sampai di sekolah. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang baik, mereka terkendala akses menuju sekolah yang sulit dicapai. Sementara di luar sana, ada anak-anak yang sudah difasilitasi kendaraan, tetapi tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, maka mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda bercita-cita ingin menjadi apa? Dokter, insinyur, diplomat, presiden, semuanya tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga menjadi jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Tapi selama masih ada orang-orang yang tidak serius, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya juga lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih atas perhatian hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.